soleh. Zaman sudah berubah, Bu. Kalau seorang insinyur 1 tahun bangun rumah keringat-keringat. Kalau pengacara kadang-kadang 1 hari bisa dapat hasil keuntungan membangun rumah. Kalau kita melihat video Bang Hotman ini, kita akan terkesima, terutama calon mahasiswa Fakultas Hukum, calon sarjana hukum, atau mereka-mereka yang baru menjadi advokat. Itu kalau lihat videonya Bang Hotman pakai apa itu namanya, cincin-cincinnya digini-gini kan, wah isinya berlian-berlian semua itu. Jadi kita akan terkesima bahwa profesi advokat begitu menjanjikan mengalahkan profesi-profesi yang lain. Tapi saya ingin mengingatkan kepada Anda semua, jangan terjebak dengan apa yang selalu disampaikan, apa yang selalu ditonton-tontonkan oleh Bang Hotman. Anda bisa gila, Anda bisa tersesat kalau itu tidak dipahami secara mendalam. Bahwa profesi advokat adalah profesi yang sangat mulia. Profesi advokat sama dengan profesi dokter atau profesi yang lain. Tidak bisa orang tiba-tiba langsung kaya, tiba-tiba dia tidak bisa menjadi advokat langsung hebat seperti Bang Hotman yang gini-gini itu, yang suka nunjukkan mobil Lamborghini kayak mobil yang lain, mobil-mobil mewah, rumah-rumah mewah, villa segala macam. Semua butuh tantangan, semua profesi butuh sebuah proses. Ibarat kita kalau sakit, tentu kita tidak mau dilayani datang ke tempat dokter yang baru selesai disumpah, meskipun dia baru selesai mengambil spesialis jantung atau spesialis paru. Yang akan kita cari adalah mereka yang sudah profesional, dokter-dokter yang sudah pengalaman, apakah itu doktornya, apa sudah bergelar profesor, dokter, kita akan yakin dengan kemampuan mereka, maka kita akan mendatangi. Tetapi kalau misalnya ada orang baru lulus fakultas kedokteran, meskipun dia spesialis, saya yakin orang-orang sakit tidak akan mendatangi mereka. Sama dengan profesi kita, profesi advokat, profesi lawyer ini, kalau kita baru selesai fakultas hukum, kita baru selesai jadi advokat, tentu calon-calon klien tidak akan mau datang kepada kita. Yang dicari adalah lawyer yang sudah punya branded, yang sering masuk TV, apalagi yang sering nangani kasus korupsi, misalnya sering nangani artis-artis seperti Bang Hotman dan lain-lain itu. Tapi saya melihat fenomena-fenomena Bang Hotman ini bisa disalahpahami oleh masyarakat umum, bahwa advokat pasti kaya, advokat pasti mewah. Enggak. Kalau Anda lihat teman-teman saya kebetulan berprofesi advokat hampir 20 tahun. Banyak teman-teman saya yang belum punya rumah. Banyak juga teman-teman saya yang kemana-mana masih naik motor. Kenapa bisa begitu? Ya karena itu tadi, tidak semua advokat itu sukses, tidak semua advokat itu punya klien perusahaan, tidak semua advokat itu bisa menggait klien-klien kasus korupsi. Ini butuh sebuah tantangan. Kalau Anda tidak percaya, di pengadilan agama misalnya di Surabaya kah, Sidoarjo kah, di Gresik, itu klien orang cerai, tidak semua pengacara itu dapat 50 juta, tidak semua pengacara dapat 100 juta, 30 juta. Banyak yang 3 juta, 2,5 juta itu diambil oleh pengacara dalam kasus perceraian. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang sekali lagi tidak semua lawyer mampu menangani kasus-kasus besar. Tidak semua calon-calon klien itu percaya kepada semua lawyer. Yang dipercaya tentu cuma 1, 2, 3. Ya cuman itu aja. Coba Anda perhatikan kalau di televisi, yang sering masuk TV, yang sering nangani artis, yang sering nangani kasus korupsi, ya lawyer itu aja. Padahal jumlah di Indonesia
ribuan, bisa jadi puluhan ribu. Di Jakarta saja sudah ribuan. Di Surabaya lebih dari 3.000 jumlah lawyer. Maka lawyer yang banyak ini kan harus pinter-pinternya mereka mencari simpati, kalau boleh dikatakan itu mampu membawa brand image-nya dia kepada klien, kepada calon klien, supaya dia bisa dipercaya, bisa nangani perusahaan, bisa nangani kasus-kasus besar yang itu intinya adalah berduit. Tetapi kalau Anda melihat ada lawyer yang dia jarang sidang, jarang menangani kasus, tapi dia mobilnya mewah, rumahnya mewah, lebih dari 3 rumahnya, punya villa, Anda patut curiga. Jangan-jangan dia itu adalah lawyer yang suka menyuap. Kalau lawyer yang suka menyuap, wajar jika dia cepat kaya. Tapi bagi lawyer yang profesional, yang dia mengandalkan otak, mengandalkan pikiran, saya masih melihat, saya masih percaya proses untuk dia bisa sukses, proses dia untuk bisa kaya butuh waktu yang panjang. Jadi sekali lagi untuk semuanya, jangan terjebak sama cincin-cincinnya Bang Hotman, jangan terjebak dengan mobil-mobil mewahnya Bang Hotman. Itu semua butuh proses puluhan tahun. Bang Hotman baru bisa jadi seperti sekarang ini.